Ya. Selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Pak. Ya, Malam, Pak. ya kita kuliah yang kedua ini ya. Ini mengenai adalah persamaan gas juga kita. Di mana pada persamaan PPNRT ini kan yang lewat itu kita. PPNRT ini. Ini ternyata persamaan ini ya hanya berlaku pada kondisi yang tidak terlalu ekstrim. Artinya apabila tekanannya tidak begitu besar, antara 1 sampai 2 atmosfer gitu kan. Atau suhunya tidak terlalu besar, artinya suhunya itu berkisar antara 10 sampai 25 ya. Atau sampai bisa juga sampai 30. Tapi kalau suhunya terlalu tinggi, misalnya 105 ya. 105 ini atau tekanannya terlalu tinggi misalnya 40 ya, salah satu lah itu kan, atau 22 ya. Kalau salah satu lah, kalau tekanan tinggi atau suhu tinggi atau dua-duanya tinggi sama aja, maka persamaan ini udah nggak bisa dipakai lagi. Maka seperti ini kan. Ini kita lihat ini tekanannya 0,75 ya, tapi suhunya 105 ya. N-nya 1,5. Ini apa ya? Kalau dimasukkan dalam persamaan ini, maka dapatlah volumenya itu, kalau ditanya volume 60,1 liter. Ya, kalau dimasukkan data-data ini, tekanannya 0,75, suhunya 378, R-nya ini kan, N-nya ini dapatlah volume. Volumenya sekian. Ini cara perhitungan. Ternyata di lapangan dijumpai ini volumenya bukan 60,1 ya, berbeda dia. Itu salah satu contoh kalau suhu tinggi atau nanti kalau tekanannya tinggi juga ya, dia apanya nggak cocok dia. Makanya oleh beberapa ahli waktu itu dilakukanlah perbaikan. Ini macam mana ini apanya, dimodifikasi ini. Ada yang namanya Bertelov, ada Dieterici atau ada Van der Waals ya. Kira-kira ini ada 3 ya. Tapi yang terkenal yang memperbaiki ini modifikasinya Van der Waals ya, Van der Waals dia yang paling populer sampai sekarang. Van der Waals ya, modifikasi persamaan ini modifikasinya, dirubahnya apanya ya, di mana volume daripada zat itu ya, volume daripada itu tidak lagi sama dengan volume ruangan. Itulah oleh Van der Waals dirubahnya ya. Volume kalau ini volumenya misalnya zat itu dalam ruangan volumenya misalnya 100 ml, maka volume gas itu bukan 100 ml yang sesuai dengan ruangan, bukan, tapi volumenya itu dikurangi dengan volume gas itu sendiri. Jadi gas itu sudah ada juga makan volume dia. Jadi volume ruangannya itu adalah volume gas itu menjadi volume ruangan dikurang volume zatnya itu sendiri. Ini dia volume apanya itu. Jadi kalau misalnya jumlah gas itu sebanyak N banyaknya, maka volume yang volume daripada zat itu sama dengan sebanyak N berbanding lurus dia. Ya kan? Yang lurus. Jadi kalau berbanding lurus artinya apabila jumlah gasnya banyak, maka volume yang harus dikurangi itu makin besar. Jadi ini kalau dibikin sama dengan ini ya, maka dapatlah K dikali N. K-nya itu diganti dengan B karena K itu ya, ada konstansa secara umum. Maka oleh Van der Waals apa ini? Volumenya dikurang N kali B, ini dia. Ini volume volume ruangan di mana gas berada, kemudian ini adalah volume daripada gas itu sendiri ya, dikuranginya. Jadi volume ruangan dikurang volume gas.
Ya, ini volume ini artinya n kali B ini dimensinya volume. Karena ini kan volume. Jadi kalau volume ini harus volume juga apa ini. Ya, karena kalau ini misalnya kambing, maka ini harus kambing. Ya, kambing kurang kambing. Ya, 7 kambing kurang 2 kambing. Jadi harus sama satuannya. Jadi kalau ini volume mililiter, maka ini mililiter juga dikurangi dia. Ya, dikurangi dia sebanyak gasnya itu telah dikurangi. Itulah van der Waals. Pertama dia apanya. Ya. Karena kita pelajari cuma van der Waals saja yang terkenal. Ini agak payah apa ini dan kurang teliti, makanya agak jarang dibicarakannya itu. Maka sudah dengan hukum Boyle, ya, sudah dengan Boyle ini tekanan berbanding lurus dengan 1/P atau tekanan berbanding terbalik dengan volume. Artinya apabila volume naik, tekanan turun. Apabila tekanan naik, volume turun. Kan itu Boyle. Maka karena volume di sini berkurang, ya turun, maka tekanan harus dinaikkan. Ya, supaya sejalan dia dengan Boyle. Maka oleh van der Waals ya pakai ini, buat ini, tambah sesuatu itu artinya apa ini? Ditambah. Jadi tambah dia, tambah dengan P dikurang B nRT. Jadi inilah sesuatu inilah oleh van der Waals apalagi dibuat lagi ininya, dibuat lagi teorinya. Karena ini juga berdasarkan teori ini kan teorinya n kurang B ini kan teori van der Waals ini. Maka dia pun apa ini? Jadi van der Waals melihat ini dia memindahkan ini ke kanan. Mana dia tadi apa? Memindahkannya ke kanan dengan merampat. Kalau sana merampat. Jadi persamaan ini kan oleh van der Waals dia apa ini? Nah, diolahnya lagi. Inilah persamaan aslinya itu kan, tapi ini dipindahkannya kayak gini, P tambah sesuatu dengan nRT dibagi P kurang P kan ini sama ini kan. Ini sama. Cuman jadi P itu sama dengan nRT ya dikurang sesuatu. Inilah yang sesuatu itu apa? Ya kan? Sesuatu itu oleh van der Waals ya, itu adalah ini. Bagaimana dia sampai kemari? Oleh van der Waals mengatakan karena volumenya semakin ruangnya itu semakin kecil, karena volumenya kan dikurangi dengan apanya kan, artinya apanya itu gas itu volumenya itu menjadi lebih kecil karena dikurangi dengan volume daripada gasnya itu, maka gas itu sendiri bayangkan kalau volumenya makin kecil maka gas itu makin sering berhubungan satu dengan yang lainnya ya. Karena makin padat, makin apa, jadi seolah-olah jadi makin padat jadinya ruangannya itu. Jadi antara satu molekul gas dengan satu molekul gasnya makin sering berkontakan, ya, bersinggungan. Maka karena sering bersinggungan, tekanannya berkurang, ya, atau aktivitasnya berkurang. Gitu. Jadi seolah-olah van der Waals membayangkan itu kayak orang juga. Kalau makin sering berhubungan, berjumpa, maka mereka akan membicarakan sesuatu sehingga lupa kerja. Nah, gas itu pun maka ini bikin kurang ini. Tekanannya menurun. Itulah apa ini? Kurang ini kan. Tekanannya ini kan ini kurang ini kan. Tekanannya berkurang sebesar ini. Kalau tadi kan ditambah tadi ya. Tapi bisa diolah. Bisa diolah, dia nggak salah. Ya, karena dia di kiri taruh ke kanan kan jadi kurang, jadi apakah lagi berkurang jadinya ya, jadi bukan apa ini sesuai dengan awalnya ya, hanya dia mencoba membuat itu berdasarkan supaya bisa diterima akal kira-kira bagaimana apanya. Kalau jadi kayak sering bersinggungan berkurang lah, jadi antara satu molekul dengan satu molekul itu sering bersinggungan. Apabila molekul itu ada dua kelompok, maka hubungan antara kedua itu makin kuat. Ya.
artinya makin banyak apa grup-grupnya itu, maka kontaknya itu makin kuat kalau makin apa dia. Itulah bayangan van der Waals. Sehingga ini nanti terjadi interaksi. Ini diturunkan dari interaksi satu molekul dengan satu molekul. Ya, kepadatannya itu berinteraksi antara. Jadi bayangkan ini satu molekul gas, ini satu molekul gas, maka ini nanti berinteraksi, itulah apa van der Waals. Berinteraksi dia. Berinteraksi antara yang di luar dengan yang di dalam. Yang di dalam dengan yang di luar di sini. Jadi ada dua dia. Maka itu berbanding lurus dengan apa itu. Interaksinya itu. Artinya itu menyangkut kerapatan, kepadatan. Kayak apa juga? Kayak satu kampung dengan kampung lain. Ya kan? Jadi kalau makin padat apa itu kan, makin padat satu kampung itu, maka interaksi antara penduduknya itu kan makin apa? Makin kuat. Karena sering jumpa. Dibandingkan dengan kalau kampungnya itu jarang penduduknya. Masing-masing urus apa saja enggak gitu. Jadi kayak gitulah apanya. Ya apa itu. Ya, benar. Maka kalau dibikin apanya itu, ini adalah berat dibagi volume. Ini berat dibagi volume. N itu kan nanti sama dengan berat dia. Atau jumlahnya bagi volume. Ya kan? Bagi volume. Itu berat bagi volume adalah berat jenis atau kerapatan. Dari kepadatan atau kerapatan daripada molekul itu. Makanya penghubungnya ini nanti. Jadi kerapatan berbanding lurus dengan kerapatan berat dibagi volume sama dengan kerapatan atau berat jenis kalau diapakan. Ya, kepadatan daripada density kalau istilahnya itu. Ya, kepadatan penduduk kira-kira gitu lah. Jadi kepadatan molekul. Itu berat dibagi volume itu. Jadi karena ada dua apa antara dalam dengan luar, luar dengan dalam, dua ini molekul satu, ini molekul satu, dalam dengan luar, di dalam dengan luar itu sejalan dia dua kali, maka dapat ini hasilnya. Itu agak payah ini mengapakannya harus digambarkan, tapi saya agak panjang kok digambarkan. Ya. Ini hasilnya. Jadi semula ini, ya karena ini adalah tekanan, ini kan tekanan. Jadi tekanan sama dengan tekanan dikurang tekanan. Harus cocok dia tadi kan. Kalau ini satuannya kambing, maka ini juga kambing, ini juga kambing. Nah, nggak bisa ini kambing, ini ayam, nggak bisa. Ini harus sama dia. Maka ini tekanan atmosfer, maka sesuatu ini juga atmosfer ini. Ini juga atmosfer. Maka tekanannya itu, ya, ini tekanan apa yang berkurang ini? Maka disebutlah namanya itu, ya, yang disebut karena tadi tekanan ini tadi berkurangin adalah karena mereka saling bersinggungan atau saling saling menyapa itu molekul-molekulnya itu, maka disebutlah itu namanya oleh van der Waals namanya gaya kohesi. Ini sesuatu ini disebutkan gaya kohesi. Ini. N pangkat 2 itu, atau kalau N-nya 1 ini atau ini ya, ini N pangkat 2 ini, atau kalau N-nya 1 ini aja apanya ya. Disebutlah namanya ini gaya kohesi. Gaya kohesi itu artinya tekanan, kohesi itu artinya daya tarik menarik antara dua molekul yang sama ya. Nanti kalau molekulnya kalau nggak sama, misalnya air dengan papan, kita taruh air, dia tetesi air di atas papan, maka itu akan terjadi gaya tarik menarik antara air dengan papan, namanya gaya adhesi, ya, gaya adhesi. Itu kalau nggak sama apanya, gaya tarik menarik antara dua molekul yang tidak sama namanya gaya adhesi. Kalau yang sama namanya gaya kohesi. Itulah molekul gas itu bertarik. Makanya ini disebut namanya tekanan juga. Ya. Gaya kohesi atau tekanan internal, ya, atau lem antara molekul, ya, itu nama istilah apanya, lem antara molekul. Maka tadi ini kan ya ini didapatkan dari molekul yang apa nih yang saling kontak, jadi lem antara molekul, ya, karena mereka saling berkomunikasi, itulah kira-kira gambarannya. Maka mereka lalai untuk untuk bekerja sebagai yang mengakibatkan tekanan, yang menunjukkan tekanan.
Jadi kalau gasi itu apa? Tekanannya itu dia karena dia menokok-nokok dinding daripada di mana dia wadahnya itu. Ya, dia lompat ke sana, dinding kena dinding, ya kemana-mana. Tapi karena mereka sudah jumpa, maka tekanannya berkurang. Itulah dia, karena mereka sudah saling ini satu sama lain. Kadang-kadang itu berhubungan atau gaya tarik menarik. Nah, ini dia, ya mereka sudah saling komunikasi sehingga fungsinya untuk menekan dinding dari wadahnya itu sudah berkurang, makanya berkurang volumenya. Jadi bayangkan apa maksudnya lemnya itu ya. Lemnya itu bayangkanlah air. Ya, air, bayangkan antara molekul air dengan molekul air, ya bayangkan dua molekul air itu ada lemnya itu. Ya, lemnya itu bisa dihilangkan dengan dipanaskan kan menguap dia kan. Jadi kalau menguap air itu maka terjadilah H2O, gas H2O kan, uap air. Nah itu dipecah antara lem yang mengapa di dalam cairan itu. Dalam cairan itu ada lem yang mengikat air itu menjadi cairan dia. Panasi nguap dia, lepas lemnya itu. Nah itu daya tarik antara H2O dengan H2O itu kalau diukur, ya lemnya itu, ini namanya tekanan internal disebut namanya kan. Kira-kira namanya itu 1220 atmosfer. Ini ada persamaannya ini. Ya, tapi kita enggak ini kalau kalian apa ini ada persamaan yang bisa menghitungin yang pakai alfa sama kappa yang itu. Ya. Itu artinya lemnya itu kuatnya itu antara molekul satu air dengan asal air itu 1220. Bayangkan ini kuatnya berapa kuat tekanan ini. Ya. Artinya kalau kita mau melepaskan air dengan air itu, molekul air dengan dua molekul air itu mau lepaskan, itu diperlukan tekanan sebesar 1221 atmosfer. Baru bisa lepas dia. Hitung ikatnya itu, lemnya itu. Jadi untuk menghilangkan lem itu harus lebih besar dari ini, baru lepas dia. Nah, itu kalau tekanan, makanya air aja dipakai, panas saja, dipanaskan aja dia udah. 100 udah menguap dia, udah pecah dia. Ya, kalau 100 udah lebih cepat dia waktunya ya. Artinya panas itu ya bisa mengapakan itu menghilangkan lem antara dua molekul. Ya bayangkan aja kita kalau misalnya kita ada dua orang di dalam kamar itu saling cerita atau dipanasi kan, isunya kan orang kan pasti nggak mau lagi dekat-dekat, pasti menjauh karena panas. Nah, panas itu lebih kuat untuk mengapakan apa ini daripada tekanan. Ya, kalau tekanan ya sampai 121 panasnya cuma dipanasi dengan suhu ya 90 udah pecah dia. Ya, terus 100 jadi itulah apanya itu. Inilah persamaan van der Waals-nya itu jadinya. Jadi van der Waals sudah mendapat persamaannya itu ya. Inilah dia persamaannya itu. Persamaan van der Waals itu ini kalau bisa ini pas van der Waals inilah persamaan van der Waals ya. Tapi P tambah kalau N-nya 1 ya. Jadi kalau N-nya tidak 1 atau 2 atau apa secara umum. Nah, jadi kayak gini dia apanya, AN pangkat 2 per P pangkat 2 P kurang NB. Ini N-nya diambil 1 karena kalau mau diapakan ini lebih mudah dia kalau N-nya 1 karena ini kan apanya ini konstanta. Jadi bisa aja N-nya berapa diambil aja pun ya, mau 2, mau 3, mau setengah ya. Itu sama aja apanya karena dia hanya dikalikan aja nanti dengan itu. Jadi yang paling mudah kalau N-nya 1 jadi N-nya itu ini bisa hilang apanya itu kalau yang mudah dia diproses atau kita mengamatinya. Nah ini pada 1 mol ini. Ya. Ini persamaan van der Waals itu. Sekarang kenapa van der Waals sampai berani mengapa ini? Dia bukan sembarang apa ini, bukan sembarang ya membikin-bikinnya itu. Ya. Dia sudah melihat dia sudah diintipnya percobaan yang dilakukan oleh siapa? Si Andrew. Di sini kan ada yang baru. Ini coba tengok. Ada van der Waals itu kan.
Dia tahun 1910 sudah dapat Nobel dia. Ya, dapat Nobel Panderon. Tahun 1910. Ya, nah, karena orang Belanda ini. Karena jagonya dia, dapat Nobel dia kan. Baru-baru ini sekarang kan sedang apa nih? Sedang apa hadiah Nobel ini sekarang kan saat ini. Apa yang dapat Nobel? Kimia orang apa itu? Ya. Nah itu. Jadi si Van der Waals pun mengapa, karena itu bukan sembarang apa dia sudah mengamati dia. Nah, ini si Andrew dia sudah diintipnya si Andrew. Si Andrew ini ada si Andrew itu orang Inggris. Dia ada percobaannya pada tahun 1869. Sedangkan Van der Waals tadi kira-kira sesudah ini 1905 atau apa gitu kan. Nah, sehingga puncaknya itu dia tahun apa kan, tahun 1910 dia dapat Nobel. Jadi dia mengapakan itu, mengapakannya kira-kira sudah inilah, sesudah 1869. Ya. Ini kan kalau ke 1900 saya dia 31 tahun ini kan, 1900. Itulah. Jadi dia memang udah diintipnya Andrew. Apa yang dilakukan si Andrew? Ya, Andrew ini, dia melakukan pemadatan daripada gas. Inilah yang diapakan seperti si Andrew. Gas CO2 dicobanya, ini gas CO2 segini apanya, ya, dimasukkannya dalam wadah gas CO2, kemudian dalam ruangan laboratorium, jadi suhu percobaannya itu pada suhu konstan, ya, artinya dia bekerja dalam ruangan suhu konstan. Gas CO2 itu terkecilnya volumenya, dikecilkannya volumenya, kemudian diukurnya tekanannya. Logikanya kita kan tekanannya kan naik, itulah terus dibuatnya, dikecilkannya volumenya sampai ya sebisanya. Dapat dari kurva ini kurva pertama dapatnya ini dia. Jadi kalau volumenya turun, ini dia ke sana, tekanannya naik, ini dia kan. Tapi dia bentuk kurvanya bukan garis lurus ya, karena dia hubungannya itu apa kan, hubungannya terbalik, maka dia bentuk kurva ya, ini dia. Sehingga pada suatu saat volumenya diperkecilnya lagi, tekanannya diukurnya nggak naik, tekanannya sama aja, ya, sama terus dicoba terus sampai satu saat tiba-tiba besar dia naik segini. Di sini apanya tekanannya, ini tekanannya dari sini naik kemari, di sini tekanan apa itu diperkecilnya, itulah yang dapatnya. Jadi ditengoknya lah kan apa yang terjadi di sini oleh si Andrew. Ya rupanya di sini dia masih gas, tapi dalam kondisi kan suhunya kan suhu kamar, tekanannya kan masih kecil, jadi masih gas dia. Ya, suhunya kan tekanannya kan masih kecil ini, tekanannya ini ya, masih rendah. Ya kan? Tapi kalau di sini apanya itu sudah apa dia, walaupun walaupun ini suhunya rendah, tapi tekanannya volumenya itu kan makin apa ini? Kalau di volumenya kan tekanannya makin tinggi. Cuman gas itu, ya, karena tekanannya tinggi, dia bisa menyesuaikan diri, gas itu. Dia menyesuaikan diri. Jadi sebagian gas itu cair dia. Makanya sebagiannya sudah menjadi cair, tinggal gas sedikit lagi. Makanya tekanannya sama aja, karena dia sudah cair. Nah, ini diamati ada cairan terbentuk. Itu di volume yang diperkecil. Sampai satu saat di sini cairannya nggak ada lagi gas, sudah mencair semua sampai sini. Itu ditekan lagi, makanya tekanannya naik kemari tiba-tiba karena dia sudah cairan. Jadi kalau cairan ditekan, ya ini volumenya diperkecil, tekanannya tinggi cairan. Ya. Nah, inilah dia apanya. Ini pada satu suhu. Ya, misalnya ini suhunya misalnya bayangkan ini 20. Ya, karena si Andrew itu melakukan percobaan itu pada suhu yang rendah, ya 20. Nah inilah gambarnya satu. Kemudian dicobanya lagi pada suhu 22. Dapatnya lagi gambar yang sama. Cobanya lagi suhu 24, dapatnya gambar yang sama. Tapi apa bedanya apa? Proses cairannya itu makin pendek. Ya.
Jadi kalau ini cairannya itu masih apa dia? Nah, yang belakangnya itu makin pendek. Artinya dari proses pembentukan cairannya itu makin apa dia? Ya, makin pendek apa ya? Dan ini kan cair, gas, cair, gas, cair, gas, cair, gas. Kalau ini cair, gas, cair, lama-lama cepat dia membentuk apa? Membentuk cairan. Ya, cairannya itu makin apa? Makin cepat cairannya terbentuk. Inilah artinya. Sehingga karena ini makin pendek, maka kita kan bisa bayangkan. Makin ke atas kan pasti dia paling pendek. Maka didapat nanti pada garis yang paling pendek itu dua titik dia. Itulah pada suhu. Ini suhunya naik ini, naik terus, ya kan? Tidak dapatlah pada satu suhu, ya, dua titik. Di atas itu nanti udah nggak ada lagi cairan, udah gas dia semua. Kalau suhunya dinaikkan lagi, nggak ada lagi apa itu. Jadi inilah batas terakhirnya itu paling pendek apanya itu. Nah, disebut nama ini titik kritis namanya. Nah, titik kritis. Kalau suhu berapa ini disebutnya suhu kritis, makanya disebut nama TC, suhu kritis. Dan kalau tarik ke bawah, mana ini namanya volume kritis. Kalau tarik ke sana namanya tekanan kritis. Itulah yang diapakan oleh siapa? Jadi oleh si Van der Waals. Ini dihubungkannya ini apa ini? Ini sudut-sudutnya ini dihubungkannya bisa bentuk kurva dia ini. Dihubungkannya titik-titik ini bisa bentuk kurva dia. Nah, sesuai dengan sifat matematik daripada kurva, puncaknya ini turunan pertamanya 0. Ya. dy per dx di sini 0. Itulah dia apanya. Kemudian ada suhu kritis ini karena ini apanya, ya. Karena ini tadi ada kurva ini pada, ya, di sini dia paling kecil, disebut dia namanya titik infleksi. Sesuai dengan matematik, titik infleksi ini adalah turunan kedua 0. Titik infleksi ini artinya adalah titik di mana terjadi perubahan arah daripada garis. Itu namanya titik infleksi. Jadi untuk mudahnya apa maksudnya titik infleksi itu, bayangkan lingkaran bulat, ikuti jalan itu nggak ada apanya kan, garisnya kan bulat terus. Tiba-tiba di tengah jalan belok. Itu di mana dia belok itu disebut namanya titik infleksi. Ya. Jadi di mana terjadi perubahan arah daripada garis itu, distorsi, menjadi distorsi arah. Jadi kalau yang membayangkan itu ikut aja lingkaran, jadi di mana keluar, jadi nggak lingkaran lagi, dia udah keluar tempat titiknya itu disebut kayak gini kan. Di sini disebut namanya titik infleksi. Secara matematik titik infleksi itu turunan kedua 0. Kalau secara matematik untuk kurva ini turunan pertama 0. Itulah yang dimasukkannya ke persamaannya ini. Persamaannya ini. Didiferensialkannya ini. Diferensialkannya, ya. Nanti dapatlah turunan pertama. Karena ini apanya ini, y-nya adalah tekanan, x-nya ini apa? Jadi dy per dx adalah dp tekanan per d volume. Nah ini dia. D tekanan per d volume pada suhu konstan sama dengan 0 turunan pertamanya. Itulah. Kemudian turunan kedua ini dia. D2p per dp2 pada suhu ini sama 0. Inilah. Jadi didiferensialkannya ini, nanti dimasukkannya lah ini apa ini kan, dia punya dp ini disampaikan dengan 0, jadi ada 2 persamaan nanti. Itulah Van der Waals itu apanya, jagonya dia kan, dia apanya itu. Ya, jadi dia harus juga paham matematik, nggak bisa barang apa aja dia. Kemudian dapatlah dia apanya. Dapat dia hasilnya itu. Ya, sudah nanti kalau kalian mau apa ini ada sama saya ini apanya, agak panjang ini yang diperiksakannya kan. Matematiknya nggak sederhana aja, ya. Cuma paling diferensial yang normal biasa aja ini mengapanya. Ya. Inilah hasilnya. Nanti diperkirakan turunan pertama diambil, turunan kedua diambil, dibuat dua sama 0, dapat 2 persamaan, maka dapatlah volumenya itu 3B.
Itulah apa yang di volumenya 3B. Artinya di sini dibuat PC adalah karena kita bicara di titik kritis, maka ini dibuat PC dapat 3B. Dan tekanan kritis itu inilah dia. Suhu kritis ini dia. Jadi ini didapat dari hasil ini. Diferensialkan ini, ambil turun pertama, ambil turun kedua, turun pertama sama dengan 0, turun kedua sama dengan 0, digabung dapat ini. Ini yang pertama dapat. Sudah dapat ini, masukkan lagi ini ke dalam apa ini, persamaan ini dapat ini. Sudah dapat ini, masukkan lagi dapat ini. Jadi hasil daripada ini, turun pertama sama 0, turun kedua sama 0, cuma ini yang dapat, satu ini aja. Volume sama dengan 3B. Masukkan kemari. Ini dari mana dapatnya? Ini dimasukkan kemari. Ini dimasukkan kemari, dimasukkan ke turunan pertama ini, dimasukkan ke kemari, dapat lagi nih. Tinggal masukkan aja, nggak ada lagi apanya. Nggak lagi diferensialnya nggak ada. Diferensialnya cuma sekali aja. Diferensial ini yang panjang didapatkan ini, dapat ini. Kalau ini sama ini, tekanan sama suhu, itu nggak ada lagi diferensial itu. Dia cerita, masukkan volumenya ke dalam persamaan ini, masukkan volumenya ke dalam persamaan turun pertama itu. Ini kan ada persamaannya ini nanti. Nah, dapat ini jadinya. Nah, dimasukkan lagi dapat ini. Jadi tinggal substitusi. Jadi kalau diapakan ini hasilnya, sama dengan ini. Artinya si A daripada van der Waals ini, A-nya itu adalah 27 R pangkat 2 T dibagi P. Ini kan didapat dari percobaan si T sama P itu kan didapat dari percobaan si Andrew. B-nya dapatlah. Itulah jagonya van der Waals. Dia setelah mengamati apa itu. Jadi dia bukan apa dia sendiri kan, dia setelah mengamati baru bagaimana, makanya dapat Nobel dia kan, dapat Nobel dia. Jadi gitu kira-kira sebagaimana juga siapa kan, sebagaimana yang kita pernah bicarakan mengenai si Kelvin, ya kan, Kelvin juga kan dia kan mengamati percobaan dari si dia kan, si Gay-Lussac sama siapa itu, ya kan. Volume dengan hubungan antara volume dan suhu itu. Nah, di situ dia munculnya Kritik Kelvin ya matinya. Jadi itu apanya kalau kita berikan tahunnya itu, nampak kita tahunnya itu memang itu apanya kayak sebenarnya kan nampak tahun 1600-an, dia 1900 kan. Nah, jadi sesudah berkembang ilmu lagi itu agak payah itu melakukan percobaan siapa ini? Si Andrew nih, payah ya, agak sukar. Walaupun bisa, tapi agak sukar. Maka berkembanglah metode penetapan apa itu, volume, tekanan dan suhu kritis. Ya. Kembanglah itu, ya, itu mana dia tadi ada namanya ini dia, ini enggak, berkembanglah itu. Tapi kita enggak apakan, ya. Ini ada namanya Hakala, ya kan, ya kan. Ini kan saya gambarkan sini kan Andrew kan 18 Mei supaya bisa tengok tahunnya itu kan. Nah, jadi untuk menentukan volume kritis, tekanan kritis dan suhu kritis sekarang ya sudah ada metode itu, ada metode ini Hakala dan rektilinear. Ini harus sekali sekali pakai dua-dua ya, diapakan digabung, maka ini bisa menentukan volume, tekanan dan suhu kritis. Nah, berdasarkan ini Hakala. Ini percobaannya ini ada di bagaimana cara di buku fisika saya cuma nggak apakan ini, cuma saya menceritakan sedikit. Kalau kalian kepingin membacanya, ini hanyalah mengukur ya berat jenis daripada suatu zat, ya, berat jenis suatu zat pada suhu yang tertentu. Misalnya air, berapa berat jenisnya pada suhu 100 Celcius misalnya. Kemudian berapa berat jenis uapnya pada suhu 100. Jadi sekaligus dari berapa kan. Jadi ditentukannya ini nanti yang ditentukan sini adalah berat jenis daripada cairannya dan uapnya. Itu. Jadi dia harus ada cairan. Dan jadi kalau CO2 misalnya iya harus dibuat pada tekanan yang tekanan tinggi lah supaya ada cairannya. Nanti berat jenis cairannya itu berapa pada suhu berapa itu ya harus sama dia. Nah, jadi ini nanti ada caranya nih, rektilinear 2. Ini Hakali nama orang Jepang. Kalau ini rektilinear ini metode apa aja nih? Metode
persamaan rekti itu artinya membuat persamaan matematik biasa, ya, persamaan garis lurus, ya. Nah, jadi tapi ini nggak kita bicarakan, cuman kalau kalian nanti apa bisa kalian tengok nanti di buku yang fisika ada itu. Itulah apa itu. Itulah dia percobaan daripada Van der Waals itu. Kemudian setelah didapat persamaan ini, ya ini persamaan Van der Waals itu kan, ini dia persamaannya itu. Van der Waals ya, ini secara umum AN pangkat 2 per P pangkat 2 PNB ini ya, nggak usah ada apanya. Ini persamaan ini. Ini persamaan pada di mana aja. Nah, persamaan Van der Waals itu kan secara umum, ya. Kalau N1 kan jadi ini dia kan, kalau N1. Tapi secara umum ini mau N1, mau apa 3. Ini. Sekarang jadi masalah di sini, ada timbul masalah baru, di mana ini kan ada 7 apa nih? 7 variabel nih kan, kanan. Jadi ada 7.